Tes, tes. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru, pendidik dan tenaga kependidikan SMP Negeri 1 Salatiga, Ibu Kepala Sekolah yang saya hormati, anak-anakku, siswa-siswi SMP Negeri 1 Salatiga, kelas 7, kelas 8, yang berada di rumah yang saya cintai dan saya banggakan. Terlebih dahulu sebelum kita memulai kajian pagi ini, yang nanti akan disampaikan oleh para ustadzah, yaitu Ustadzah Mulyani dan Ustadzah Rita yang sudah siap, yang akan membahas atau menyampaikan tentang bahasa menjadi alat pemersatu bangsa atau pemersatu umat. Terlebih dahulu akan kita sampaikan, mari kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dengan nikmat dan karunia-Nya kita masuki hari kedua kajian Ramadan yang kita selenggarakan pada pagi hari ini. Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, perlu kami sampaikan terlebih dahulu setelah kemarin ada pembukaan kegiatan Ramadan dan juga ada tugas kalian untuk meringkas kajian-kajian dan juga kegiatan yang lain, termasuk meringkas kajian ini nanti. Kemarin sudah disampaikan oleh Bapak Slamet, yang pagi ini akan disampaikan oleh Ustadzah Rita dan Mulyani, dan itu harus kalian ringkas anak-anakku. Oleh karena itu, beberapa pertanyaan yang masuk di WA Pak Aidin adalah bahwa setiap kajian harus ada ringkasan. Apalagi kajian yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru kita. Harus ada ringkasannya. Demikian pula kajian-kajian yang anak-anakku laksanakan di masyarakat atau di rumah masing-masing. Seperti kajian pada saat kultum di sholat tarawih. Atau mungkin anak-anakku ikut kajian buka bersama. Atau ikut kajian di televisi. Makanya di situ di buku tugas atau lembaran tugas itu ada 4 jenis kajian. Kalau Anda mengikuti 2 kajian, ya diisi 2. Kalau 3 kajian, diisi 3. Paling tidak ada 2 kajian, yaitu kajian yang wajib, yaitu kajian dari Bapak Ibu guru, dan yang kedua adalah kajian pada saat kultum Ramadan atau sholat tarawih. Itu anak-anakku. Jadi seperti itu beberapa pertanyaan yang kita jawab pada saat kemarin sudah kita sampaikan panduan. Gitu. Nah, untuk memasuki kajian pada pagi ini, bahwa bahasa merupakan alat yang sangat penting dalam mempersatukan bangsa, mempersatukan umat, maka di sana fungsi bahasa, peran bahasa sangat besar. Nanti akan disampaikan secara detail oleh Ustadzah Mulyani dan Ustadzah Rita yang sudah senyum-senyum anak-anakku. Nah, oleh karena itu sekarang selamat menikmati kajian Islam Ramadan hari kedua yang akan disampaikan oleh Mapel Bahasa Indonesia, Bapak Ibu Guru Bahasa Indonesia yang diwakili oleh Ustadzah Mulyani dan Ustadzah Rita. Waktu dan tempat dipersilahkan. Monggo Bu Ustadzah berdua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Moodnya belum. Oh. Baik Pak Ngaidin, akan kami mulai tugas dari Pak Ngaidin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Haryati SPD MPD selaku Kepala SMP Negeri 1 Salatiga, yang kami hormati Bapak Ibu Guru dan tenaga kependidikan SMP Negeri 1 Salatiga, yang saya cintai dan saya banggakan, anak-anak kami kelas 7 dan kelas 8 SMP Negeri 1 Salatiga. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayah kepada kita, sehingga pada hari ini, alhamdulillah kita masih dipertemukan pada kegiatan Ramadan Hunter SMP Negeri 1 Salatiga. Semoga anak-anak, keluarga, dan warga SMP Negeri 1 Salatiga selalu diberikan kesehatan dan keberkahan. Tak lupa kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1442 Hijriah. Marhaban ya Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Kini aroma wangi Ramadan telah tercium menyapa kembali bulan yang penuh rahmat dan ampunannya. Bagai hujan yang akan meluruhkan kotoran-kotoran yang melekat bagi para tamu undangannya. Ramadan seperti sebuah gerbang yang terbuka menuju tempat di mana ada cinta yang begitu melimpah. Laksana ombak yang bergulung-gulung, di mana segala kebaikan terhampar menyebar, cinta yang seharusnya membuat kita memahami hakikat rindu kepada bulan yang penuh berkah ini. Wah, puisinya bagus sekali, Bu Rita. Menyentuh hati sekali, Bu Rita. Iya, Bu Mulyani, puisi ini tersirat makna bahwa bulan Ramadan merupakan bulan yang sangat mulia. Untuk itu, kita seharusnya mengisi bulan ini dengan beribadah dan tetap terus belajar. Begitu ya anak-anak? Benar sekali, Bu Rita. Pada kegiatan kali ini, kita akan belajar menambah ilmu di Ramadan Hunter SMP Negeri 1 Salatiga dengan mengangkat tema Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan umat yang akan dibawakan oleh Ibu Mulyani Purwaningsih, SPD MPD, dan Ibu Dwi Rita Nurdiana, SPD MPD. Selamat mengikuti anak-anak. Dan teriring doa, semoga kita senantiasa mendapatkan berkah dari Allah. Amin. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Oh iya Bu Mulyani, sebelum kita masuk pada tema, mohon penjelasannya terlebih dahulu Bu Mul mengenai kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara dan bahasa nasional itu seperti apa Bu Mulyani? Baik Bu Rita, menarik sekali ya anak-anak tema kita kali ini. Mari kita pelajari bersama-sama agar kita lebih memahami tentang kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara dan bahasa nasional. Sebagai bangsa Indonesia, sepatutnya kita menyadari bahwa kedudukan bahasa Indonesia ada dua, yaitu yang pertama, sebagai bahasa negara atau sebagai bahasa resmi. Dan yang kedua, sebagai bahasa nasional atau sebagai bahasa persatuan. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara atau bahasa resmi tertulis dalam Undang-Undang Dasar 1945 bab 15 pasal 36 yang menyatakan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia.
Kedudukan sebagai bahasa nasional atau bahasa persatuan tercantum dalam Ikrar Sumpah Pemuda tahun 1928 bagian ketiga yang berbunyi, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Oh, begitu ya Bu Mulyani. Baik Bu Mulyani, sesuai dengan tema kita bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu umat, tentunya penting sekali peran bahasa Indonesia di sini. Betul Bu Rita. Mungkin Bu Rita bisa menyampaikan seberapa jauh peran bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan umat. Baik Bu Mulyani. Baik anak-anak, berkaitan dengan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Bahasa Indonesia merupakan kebanggaan bagi bangsa Indonesia loh Bu Mulyani. Karena dengan bahasa Indonesia bermacam-macam suku bangsa, bahasa daerah, agama, dan latar belakang budaya dapat bersatu dalam mengatasi perbedaan-perbedaan yang ada di Indonesia. Hal ini, kehadiran bahasa Indonesia menjadi alat untuk membangun komunikasi antar umat. Jadi, bisa disimpulkan keberagaman agama, suku bangsa, dan berbagai macam etnis di Indonesia ini merupakan rahmat bagi warganya yang dapat dipersatukan dengan bahasa sesuai dengan fungsinya sebagai bahasa persatuan. Betul sekali Bu Mulyani. Baik anak-anak, setelah kita memahami fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, anak-anak diharapkan bisa menjunjung tinggi harkat dan martabat bangsa dan bersikap positif terhadap bahasa Indonesia melalui fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan akan tertanam dan terbina karakter pelajar Pancasila yang berlandaskan agama dengan baik. Selain itu, Bu Rita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah menggambarkan bahwa orang-orang mukmin itu seperti satu tubuh yang jika salah satu anggotanya sakit, maka anggota tubuh lainnya akan ikut merasakannya. Dalam sabda Rasulullah SAW bersabda, kamu melihat orang-orang mukmin di dalam saling berkasih sayang, mencintai. Jika sebagian anggotanya sakit, maka sebagian tubuh lainnya akan bertatih-tatih ikut merasakannya. Sebab tidak bisa tidur dan demam. Hadis riwayat Muslim. Begitu ya Bu Mulyani. Berarti hal ini mencerminkan bahwa kita seharusnya mempertahankan persatuan dan kesatuan sesama warga bangsa dan sesama umat ya. Karena dengan menjaga persatuan dan kesatuan, maka ketenangan dan keamanan di dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawab kemanusiaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat manusia, khususnya umat Islam, akan tercipta. Begitu ya anak-anak? Begitu ya Bu Rita. Baik Bu Rita, semoga anak-anak cukup paham dengan materi yang sudah kita sampaikan kali ini. Mengingat waktu, silahkan Bu Rita bisa mengakhiri pembelajaran pada hari ini. Baik Bu Mulyani, anak-anak, saya kira belajar hari ini cukup. Semoga kita dapat belajar lagi di lain kesempatan. Kami selaku guru Bahasa Indonesia SMP Negeri 1 Salatiga, saya Ibu Dwi Rita Nurdiana SPD MPD dan Ibu Mulyani SPD MPD, mohon maaf apabila dalam menemani belajar kalian ada kekurangan. Kami akhiri, wabillahi taufik wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bu Ustadzah Rita dan Bu Ustadzah Mulyani. Sama-sama Pak Ngaidi. Yang telah menyampaikan materi peran dan fungsi bahasa Indonesia di dalam mempersatukan umat, terutama umat Islam yang ada di Indonesia ini, sehingga umat Islam menjadi atau umat yang ada di Indonesia ini menjadi umat Islam yang Nusantara, umat Islam yang ber-Indonesia, umat Islam yang bisa menggunakan bahasa Indonesia dan menjadi sebuah kebanggaan untuk menjadi warga negara Indonesia dan sekaligus sebagai umat Islam Indonesia. Oleh karena itu, kalau seandainya anak-anakku di rumah ada pertanyaan tentang apa yang telah disampaikan oleh Bu Rita, telah disampaikan oleh Bu Mulyani, jawab saja dengan beliau. Jadi nanti akan dijelaskan banyak hal secara detail. Kalau memang itu perlu juga tentang dasar dan sebagainya, bisa. Nanti ditanyakan sama Pak Slamet, SPDI. Mungkin saya, mungkin Pak Anam, dan seluruh Bapak Ibu kalian. Oleh karena itu, sekali lagi, terima kasih Bu Rita, terima kasih Bu Mulyani. Semoga menjadi amal soleh panjenengan, dan ini menjadi salah satu kontribusi kita untuk meningkatkan peran bahasa Indonesia menjadi pemersatu umat bangsa dan umat Islam. Terima kasih sekali lagi anak-anakku dan Bu Rita, Bu Mulyani. Oke. Terima kasih anak-anakku. Salam sehat Pak Ngaidin. Salam sehat Pak Ngaidin. Salam sehat anak-anak. Ya, Pak Slamet ada komentar? Yang kostumnya ya, yang disampaikan itu sudah senada dengan apa yang ada di televisi, sehingga sangat menarik, baik pola maupun irama yang disampaikannya. Cukup? Terima kasih. Ya. Sami-sami. Ya, terima kasih anak-anakku. Hari ini kita sudah mengikuti kajian Ramadan hari kedua, dan ini tadi adalah mapel bahasa Indonesia yang ditinjau dari segi Islam atau ditinjau dari Qurani, yang mana menekankan para pemateri yaitu Bu Rita dan Bu Mulyani menekankan tentang peran dan fungsi bahasa Indonesia dalam rangka menyatukan umat. Demikian yang bisa kita sampaikan. Waktu sudah menunjukkan pukul 7.52. Saya ingatkan sekali lagi anak-anakku, kajian pagi atau kajian Ramadan wajib diikuti oleh seluruh peserta didik kelas 7, kelas 8 yang beragama Islam, dan dilaksanakan atau diikuti dari rumah. Dan tugas kalian adalah meringkas isi atau konten dari kajian yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru kita berdasarkan mata pelajaran masing-masing. Ditulis di dalam atau ditulis di kertas yang sudah kita share di masing-masing kelas. Kemudian menu setiap hari, baik dari sholat subuh atau waktu sahur, sholat subuh, duhur, asar, maghrib, isya, sholat tarawih, tahajud, tadarus Al-Quran, silakan diisi anak-anakku setiap hari, diisi dan dimintakan tanda tangan Bapak Ibu kita atau Bapak Ibu kalian. Sehingga nanti berapa hari sesuai dengan jadwal yang sudah direncanakan, sudah kita buat bersama, dari banyak hari itulah nanti akan kita kumpulkan, maka setiap anak nanti akan mengumpulkan jumlah hari pada selama kajian. Dan hari ini adalah
hari yang kedua dan akan kita lanjutkan besok pagi. Itu anak-anakku, ini sekaligus penjelasan terhadap beberapa pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman kalian yang sudah disampaikan pada saya dan juga Pak Nam dan Pak Slamet tentang pengisian panduan kegiatan keagamaan pada bulan Ramadan SMP Negeri 1 Salatiga. Kalau seandainya ada yang masih kurang jelas, bisa disampaikan lewat WA atau Jabri pada Pak Slamet, Pak Edin, ataupun Pak Khairul Anam. Demikian anak-anakku, setelah ini kita tutup. Anakku segera masuk di pembelajaran di LMS mapel kalian masing-masing. Terima kasih, semoga bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangan kesalahan dan semoga kita tetap sehat, semangat Ramadan dan semoga mendapatkan keberkahan di bulan Ramadan tahun ini. Mari kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, boleh anak-anakku boleh keluar langsung menuju ke pembelajaran kalian. Terima kasih. Belum jam datang. Aku ini berita. Biasanya kalau ada ini kelas 10. Mas Hasil. Ini berarti mana dari soal apa ini? Ya Pak, dari tadi ya. Ini signifikan ya? 180, 200 begini sekitar 400 ada. Iya, mau coba dulu ya. Bukannya ini